pastor, mulai dari nami pastor tetap tegar. Walaupun pastor juga menyadari banyak yang tidak suka. Karena pastor juga saat-saat ada pertemuan juga sering mengatakan, nah gudang nasu gorohana merengau. Sering duduk ke pastor kan. Jadi kami juga merasakan itu, tapi itu karena belum sadar, makanya ada kebencian, ada kesuguni roha. Tapi setelah sadar, itu berubah menjadi cinta yang dalam, cinta yang besar. Dan karena itu saat perpisahan begini menjadi suatu beban di hati, bagaimana yang ditinggal saat cinta tumbuh, saat sayang-sayangnya kok ditinggal gitu ya kan, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Nah itu ya, ini pastor mungkin ya namanya tugas, ada pimpinan, ada kaul kepatuhan yang harus dikerjakan ya. Kami pun juga tidak bisa memaksakan pastor harus tetap di kisaran. Kalau dari saya pribadi, mungkin ada juga umat lain yang merasakan. Saya ingin memberi sedikit masukan kepada pastor tentang apresiasi pastor saat gundah. Gundah mungkin karena melihat saat persiapan misa yang tidak becus. Gundah mungkin waktu di paroki ada beban. Pastor nampak perbedaannya saat gundah dengan tidak gundah. Dari khotbah pastor, kalau gundah langsung sikat kali khotbahnya. Tapi kalau nggak gundah panjang khotbahnya. Jadi kan itu saya berharap mintanya kurangilah pastor gundahnya, biar panjang-panjang khotbahnya. Jangan lagi khotbah pendeknya. Karena nampak kali perbedaannya pastor. Saat pastor gundah pasti khotbahnya langsung naik. Tapi kalau tidak ada kegundahan, misalnya umat tidak terlambat seperti saya tadi, mungkin khotbahnya bisa panjang. Ya kan? Jadi memang ini juga koreksi untuk kami, agar kami juga mempersiapkan Ekaristi itu sebaik mungkin. Tapi ya, kalaupun kami masih kurang, kiranya pastor jangan kurang, tetaplah penuh. Nah, itulah harapan kami. Jadi untuk di saat ini, ya kami sebagai umat yang pastor tinggalkan cukup benar-benar merasakan kehilangan. Seperti saya katakan tadi, kami harus ditinggal saat lagi sayang-sayangnya. Kami harus berpisah saat lagi cinta-cintanya. Tapi itulah, karena Tuhan juga tahu di banyak tempat umatnya masih butuh pelayanan pastor, perlu bimbingan gembala seperti Pastor Garisman, agar semua juga mendapat pelayanan kasih dan sama, jangan hanya kisaran yang dibangun, tapi setidaknya semua dapat jatah yang sama pembangunan dari pastor. Ya, semoga di tempat yang baru pastor merasa sukacita, merasa bahagia dengan tantangan baru, jenis manusia yang baru, dengan problem yang baru, dengan ide-ide yang datang dari Roh Kudus juga yang baru, dan pastor merasa betah. Saya yakin pastor tidak akan betah kalau tidak ada tantangan, karena pastor adalah pastor petualang, pastor pekerja keras. Kalau tidak ada tantangan, saya yakin pastor pun tidak akan betah di sana. Saya yakin pastor di sana akan betah, penuh sukacita, dan imamat pastor dapat teguh sampai mati. Itulah harapan kami. Doakan kami di lingkungan Santo Yakobus dan di paroki kisaran pada umumnya, dan kami juga akan mendoakan pastor berbahagia di tempat yang baru. Itulah dari kami, umat Santo Yakobus dan seluruh pengurus yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Amin. Jadi kiranya pastor bisa menerima soal itu di situ tua madohoron si titik masih gopak, ulang-ulang pangarahuna. Tung somonipe, cendramata, naboy upatu pahami. Seitu hatama namanggoi pasu-pasuna. Jadi tamiang nami, para harapan nami itu pastor. Asal dapok mado sama nido ni situ tua, ditai hotor-hotor, magbuling mardeber-deber. Marhita tanyang ni pastor di lingkungan Santo Yakobus. Tubuh maga anak nagami pastor dot boru nagami sister. Saat disuruh masak kebutian di galas. Dengan sa ulat puasa darion di bagasan las nura, luhuk mahita gabian, jala horas-horas.
Jadi sangapan dikion berjumlah tentu macam itu Tuhan dan kita sendiri mengamuro pastor di luar Ekaristi melihatnya di Jumamu saya kapan bisa sekaligus bagi semacam acara perpisahan. Jadi mula pribadi di nama ulahon hamba di monon memang pas mulai kalau nggak sibuk saya kacau, jadi harus sibuk belajar, sibuk bekerja, sibuk juga berdoa. Baru fokus nama bereng memang liturgi. Karena nabui tapadinggan di gereja liturgi loh. Karena liturgi kita dan semua liturgi di gereja asing kan, lupa nih sembarangan. Kalau kita kalau nggak bisa ikut debut syukur, ikut ikonan. Karena yang paling utama sebenarnya asal sudah umati pasti dohot di liturgi. Ini sebenarnya tujuan pokok. Dan saya sangat yakin dibandingkan dengan 8 tahun yang lalu jumlah per minggu itu saya kira sudah hebat lah kita ini. Kalau minggu dulu bisa pertama ibarat buat gereja. Bisa kedua, mungkin hanya 60 orang ya. Makanya yang buat ini program, karena bisa malam minggu. Asagui pastor 2 hari bisa di hari minggu. Nah, itu juga yang membuat karena sebelumnya Romo Paulus jarang kali stasi dikunjungi karena di kisaran 2 kali dia. Nah, jadi mau sonari hanya untuk ngatur 2 hari seluruh gereja dijalani setiap hari minggu. Asing mereka bisa harian. Jadi makanya bagi seperti ini lingkungan menjadi wilayah. Asa mulai kegiatan di Natal atau acara besar, undang be orang-orang yang sama terus bertugas. Belum berganti terus. Jadi per wilayah telah dibuat. Jadi memang nampak orang-orang baru di wilayah itu. Jadi orang itu regenerasi kan, nabi tua bertugas. Nah, bos lima bertugas. Udah bersama kumpul bertugas kan? Ali hadir mania nanti kan pastor. Hadir mania. Hadir kan? Menyemangati. Hadir dan mendoakan. Lalu terkait dengan pembangunan, memang waktu saya datang pertama itu kan pastor Gilman kumuh sekali kelihatan itu ya. Masuk berkamar-kamar semua. Nah, tapi itu bisa terjadi juga karena kerjasama kita semua. Bukan karena saya, bukan. Kerjasama kita semua. Jadi orang semua dokter pastor luar biasa. Saya enggak luar biasa. Alai kita bui bekerja sama. Ini nah wilayah udah saya lihat. Harus menggerakkan dan menjadi. Oh loh, menggerakkan nama tekan, jangan sih kamu. Ini kan? Baru tentang stasi, jadi kebetulan mau di kisaran gereja induk atau gereja paroki itu lebih kurang 450 kakak, kurang lebih. Sementara paroki kita hanya 1.100 kakak, kurang lebih. Jumlah jiwa lebih kurang 3.200 jiwa. Ada kotor nih, tidak ada yang bersekolah, ada yang merantau. Jadi stasi kedua yang paling banyak kakaknya ialah Seilama. Baru yang ketiga pertemuan. Tapi jumlah per minggu yang paling banyak ialah pertemuan. Nah, kalau di pertemuan itu sekarang sudah bisa 120, 100.000 orang. Mulai Seilama, kalau nggak bisa 50, 40 sampai sekarang. Jadi termasuk juga Turiawi Seilama. Karena apa ya? Susah kali dibangunkan mereka. Itulah kalau dinamika kebangunan rohani. Kalau fisik gereja yang kita bangun hanya renovasi. Satu dinding dipertahankan, dinding yang lain dirobohkan, bangun lagi. Hanya itu aja yang bisa dibuat. Karena memang nama bereng itulah kemampuan umat di situ. Kalau kita katakan ayo pungut dana 1 juta per kakak, nggak sanggup. Atau saya nggak sanggup menggerakkan, atau memang mereka
tidak mau menggerakkan dirinya, jadi yang kita bisa ialah berenovasi. Jadi mau bisa kami prestasi, mau menghidup komuni sebelum bisa paling-paling jumlah paling tinggi itu kecuali pertemuan dengan apa tadi ya 40, 50 itu ada sebenarnya. Jadi dalam hal iman itu masih berat. Makanya saya fokuskan supaya gereja paroki ini, karena ini kan wajah gereja kita. Kalau di sini nggak kuat, bagaimana pula ke stasi? Maka program kita ya terakhir ini kita buat gereja induk, gereja paroki, coba berkunjung ke stasi-stasi, supaya mereka juga melihat kita dan kita juga melihat mereka. Pasti mereka sangat senang. Ya? Pasti. Itu harapan saya. Nah, baru memang aku pindah ke perdagangan, tapi saya masih di sini juga. Soalnya mencari cuan. Masih menjadi melayani di SMA kita. Jadi ketika saya mau dipindahkan terus bilang jangan dulu pastor itu ya, biarlah dulu dia di SMA dulu. Maka saya menawarkan diri ke perdagangan. Saya tidak mau di sini lagi. Karena kami satu angkatan, saya, Pastor Anton, Romo Lukas satu angkatan. Gak enak anak saya satu angkatan di sini. Jadi biarlah saya membantu di perdagangan. Kebetulan kami membuka paroki baru di Pinang Sori. Jadi diutuslah Romo Aditya, tinggal sendiri Romo Tamrin kan. Maka saya bilang biar saya membantu di sana. Normalnya saya 3 hari di sini, 3 hari di perdagangan. Tapi kalau sekolah misalnya butuh karir saya akan PP lagi. Maksud itu masih berat juga sini. Cuman karena bukan lagi pastor paroki, tanggung jawab kurang. Kan? Kalau pastor paroki kan tanggung jawab besar. Karena mas saya harus dapat pastor paroki. Tanggung jawab yang guru, kalau aku ya pastor guru dan bisa, harus namate. Di rumah pastor Lukas guru sukut, tanggung jawab kan? Bisa, ternyata oleh hati mas. Kalau dia bisa lebih. Jadi kita buka mata. Kadang-kadang kan pas ada permintaan saya nggak bisa, jadi harus minta tolong sama pastor rekan. Pastor juga ini baik orangnya ya, dia apa namanya mau bekerja sama dengan kita. Itu yang paling berat jadi pastor paroki. Karena semua permintaan ke kita kan, bisa lingkungan, bisa duka cita, bisa suka cita, minyak suci. Jadi mau lakukan kerja sama pastor rekan, memang habis kita. Tapi karena Romo Lukas dengan saya bisa bekerja sama ya ringan pekerjaan. Selama ini saya usahakan tiap pagi ke sekolah hadir lebih dahulu. Baru nanti jam 10 pulang, jam 11 pulang. Jadi ini walaupun 3 hari karena saya bukan lagi pastor paroki, saya lebih bisa fokus untuk memikirkan banyak. Jadi soalnya kalau berada menurut Daina, memang dipuji hawa nak kiningan, alai jatah bima AOP jorma nagali do tongka, orang do kekurangan ni ba, soalnya mata sebenarnya nak kiningan. Memang belum ngobrol pun juga segitu di orang dengan, untuk memang kurang orang nanti sudah. Ini dua anak, mulang baga, ulo liturgior, mandu kami orang kan. Kalau enggak ada kur dari lingkungan saya merasa itu kur tidak bisa disiapkan bagaimana itu. Yang saya minta bukan kur apa suara, satu suara pun. Melalui kur, berarti ada persiapan di hal lagi. Berpuluh kan? Mereka rumah, kalau enggak tahu itu pasti umat juga senang. Nah, Pastor Heri waktu dia naruh ke sini, dia merasa luar biasa ya persiapan kalian. Dia akui. Perdagangan belum begini, mesti apa itu? Jadi sini mak, mau lihat ya mak, saya cerita, soalnya namanya anak kota, nggak di sekolahan, nggak di pangarapituan, nama lalu kakak Rizu, nama lalu karokap, saya tua mak, nah mengatur nama lehon, nama gong, semua maka amanami nami, saya di pas itu sama kita. Dua kaki nairo, jadi semua di situ ama orang, dan kurang taruh ma rangi masih rangkongan,
Badat tapi pada udah tordita marsi gonggongan. Hebat itu. Boros manita. Horas.